Assalamualaikum sahabat beriman. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah yang luar biasa? Atau mungkin saat ini Anda merasa bahwa hidup sedang menghujani Anda dengan berbagai kesulitan yang seolah tidak ada habisnya? Banyak dari kita yang seringkali salah dalam mengartikan takdir, di mana saat hidup terasa sempit, kita lantas berasumsi bahwa Allah sedang menjauh atau bahkan murka kepada kita. Namun, apa jadinya jika saya katakan bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap rasa lelah yang menghimpit, dan setiap ujian berat yang Anda alami saat ini justru merupakan bukti otentik bahwa Allah sedang sangat merindukan dan mencintai Anda melebihi apapun. Bayangkan jika rasa sakit yang Anda rasakan hari ini adalah cara lembut Allah untuk mencuci dosa-dosa masa lalu agar Anda bisa berdiri tegak dengan wajah bercahaya di hari kiamat nanti. Mari kita bedah lebih dalam, bukan sekadar teori kosong, melainkan rahasia langit tentang bagaimana Sang Pencipta menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba pilihan, agar kita tidak lagi terjebak dalam prasangka buruk kepada takdir yang sudah digariskan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang mendalam dan penuh ilmu ini, saya mengajak sahabat beriman sekalian untuk meluangkan sejenak waktu menekan tombol like, memberikan komentar terbaik Anda sebagai bentuk syiar, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan asupan ilmu yang menguatkan iman di setiap harinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda pertama yang sangat mulia ketika Allah mulai mencintai seorang hamba adalah dengan dibukakannya pintu amal soleh sesaat sebelum kematiannya. Ini adalah sebuah fenomena spiritual yang luar biasa di mana Allah menggerakkan hati hamba tersebut untuk kembali bersujud, gemar bersedekah, dan memperbaiki akhlaknya secara tiba-tiba tanpa direncanakan sebelumnya di akhir hayatnya. Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan skenario indah dari Allah agar hamba tersebut wafat dalam keadaan yang paling dicintainya. Sebagaimana kabar gembira yang pernah disampaikan, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakannya dengan amalan soleh hingga orang-orang di sekitarnya merasa ridho kepadanya sebelum ia dipanggil kembali ke haribawannya. Inilah esensi dari husnul khotimah yang selalu kita pinta. Sebuah akhir perjalanan yang tenang di mana setiap napas terakhir dibarengi dengan ridho Allah. Ketika Anda mulai merasakan kelezatan dalam ibadah setelah sekian lama merasa hambar, itu adalah sinyal kuat bahwa Allah sedang menarik Anda pulang dengan penuh dekapan cinta. Kasih sayang Allah yang mendalam juga seringkali hadir dalam bentuk yang mungkin terasa pahit bagi lisan, namun sangat manis bagi jiwa, yaitu dengan disegerakannya sanksi atau teguran saat kita masih bernapas di dunia ini. Kita harus menyadari dengan jujur bahwa tidak ada manusia yang luput dari khilaf. Dan bagi hamba yang benar-benar dicintai, Allah tidak akan membiarkan nokta hitam dosa tersebut menumpuk hingga menjadi beban berat di hari kiamat. Allah akan memberikan sentuhan berupa teguran, entah itu kehilangan materi, kegagalan kecil, atau kegelisahan hati, agar hamba tersebut segera tersadar dan kembali bersimpuh memohon ampunan. Namun, satu hal yang harus dipahami oleh sahabat beriman adalah kita dilarang keras untuk dengan sengaja meminta agar siksaan atau sanksi dipercepat di dunia, karena kapasitas kita sebagai makhluk sangatlah lemah dan terbatas. Ada sebuah kisah syarat hikmah dari zaman Rasulullah saat beliau menjenguk seorang sahabat yang sakit parah hingga tubuhnya kurus kering karena ia berdoa agar sanksi akhiratnya diberikan di dunia saja. Rasulullah menasihati dengan penuh kelembutan bahwa tidak ada seorang pun yang akan sanggup menahan beban tersebut, dan beliau mengajarkan kita untuk tetap konsisten memohon keselamatan di dunia maupun di akhirat. Melangkah ke kedalaman ilmu berikutnya, tanda cinta Allah yang sangat nyata adalah ketika Anda mulai dianugerahi kefakihan atau pemahaman yang lurus terhadap urusan agama. Ini bukan sekadar kecerdasan intelektual dalam menghafal teks-teks hukum, melainkan cahaya ilahi yang Allah susupkan ke dalam hati yang jernih. Saat Anda mulai merasa bahwa mempelajari Al-Quran dan hadis lebih memikat hati daripada sekadar mengejar jabatan duniawi, maka itulah saat di mana Allah sedang membimbing Anda menuju jalan keselamatan yang hakiki. Pemahaman yang lurus ini bersumber dari akidah yang kuat, di mana seseorang tidak lagi mudah goyah oleh badai hawa nafsu atau fitnah dunia yang menyesatkan.
Jika hari ini sahabat beriman merasa begitu rindu untuk menghadiri majelis ilmu atau merasa tenang saat mendengarkan ayat-ayat suci, bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikan Anda dengan tatapan kasih yang istimewa. Selanjutnya, janganlah pernah merasa kecil hati atau merasa ditinggalkan saat Anda diberikan ujian yang bertubi-tubi. Dalam kacamata iman, musibah bukanlah selalu tentang azab, melainkan sebuah cara Allah memurnikan hambanya, layaknya emas yang dibakar agar bersih dari kotoran. Setiap duri yang menusuk kaki atau kesedihan yang menggelayuti dada merupakan penggugur dosa dan pengangkat derajat yang sangat efektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penegasan yang sangat indah dan menyejukkan dalam Al-Quran. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Tagabun ayat 11. Ayat suci ini mengajarkan kita bahwa bagi mereka yang mampu menjaga imannya di tengah badai ujian, Allah sendiri yang akan mengintervensi hatinya dengan memberikan petunjuk serta ketenangan yang tidak bisa dicapai dengan logika manusia. Inilah alasan mengapa ada orang yang tetap bisa tersenyum meski kehilangan segalanya, karena hatinya telah dipandu langsung oleh Sang Pemilik segalanya. Jika Anda sedang diuji dengan pangkat yang rendah, gunakanlah untuk melatih ketawaduan. Jika diuji dengan harta yang berlebih, gunakanlah untuk melatih kedermawanan. Setiap kondisi adalah panggung bagi Anda untuk membuktikan cinta kepada Allah. Terakhir, puncak dari segala tanda cinta yang paling indah adalah ketika Allah menganugerahi sifat sabar yang luas di dalam dada Anda. Kesabaran adalah pemberian terbaik yang melampaui segala jenis materi di dunia ini. Ia bagaikan kepala bagi seluruh anggota tuku iman. Jika kesabaran itu hilang, maka iman seseorang akan lumpuh menghadapi serangan tipu daya iblis yang tak pernah lelah menyesatkan. Kesabaran ini adalah kekuatan untuk tetap tegak berdiri dalam ketaatan meski godaan maksiat begitu menggiurkan, dan kekuatan untuk tetap ridho atas ketetapan Allah meski hati sedang terluka. Orang-orang yang sabar adalah mereka yang jiwanya telah mencapai derajat ketenangan yang paling tinggi. Sahabat beriman, semoga 5 tanda kasih sayang ini bisa kita rasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjuangan hidup ini, karena selama iman masih ada di dalam dada, Allah selalu menyertai setiap hembusan napas hambanya yang bersungguh-sungguh mencari ridhonya. Pastikan Anda terus memupuk rasa syukur dan menjaga kesabaran agar cinta Allah kepada kita terus tumbuh dan bersemi. Jangan lewatkan video kami berikutnya yang akan membahas tentang rahasia amalan ringan yang bisa membuka pintu rizki dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang juga untuk terus menambah wawasan keislaman dan memperkuat spiritualitas kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan yang penuh ilmu ini hingga selesai. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.